Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya Dini Puspawardani dengan NIM 230210402073 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa pada anak di lingkungan teman sebaya. Selamat menonton. Menurut Samsul Yusuf tahun 2001, bahasa adalah kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, meliputi semua cara penyampaian pikiran dan perasaan melalui simbol seperti lisan, tulisan, isyarat, ataupun mimik wajah. Perkembangan bahasa sangat krusial bagi anak karena menjadi media utama dalam penyampaian pesan dan memengaruhi kemampuan kognitif, sosial, serta emosional. Bahasa bukan sekedar belajar berbicara saja, melainkan proses kompleks yang melibatkan faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks ini, interaksi dengan teman sebaya sangat berperan dalam mengembangkan keterampilan komunikasi sesuai konteks sosial mereka. Jean Piaget tahun 1923 melalui konsep konstruktivisme menjelaskan bahwa anak secara aktif membangun pemahaman dunia. Dalam bahasa, ini berarti anak tidak pasif menyerap saja, melainkan aktif membentuk dan menyesuaikan bahasa seiring perkembangan kognitifnya. Interaksi dengan teman sebaya memaksa anak beradaptasi dan mengembangkan ekspresi bahasa agar dapat saling memahami, misalnya saat menjelaskan ide dalam suatu permainan. Melengkapi teori Piaget, di sini Vygotsky tahun 1978 menyoroti peran interaksi sosial dalam perkembangan bahasa melalui konsep zona perkembangan proksimal. Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran bahasa paling efektif terjadi saat anak berinteraksi dengan orang lain yang sedikit lebih mahir atau saling mendukung. Lingkungan teman sebaya sangat relevan karena mereka sering saling meniru dan mendorong timbal balik, memperkaya pola bahasa. Dalam lingkungan teman sebaya, anak terus-menerus terpapar berbagai pola bahasa yang mereka serap. Ini mencakup kosakata baru, misalnya bahasa gaul, tata bahasa yang lebih kompleks, dan pragmatik bahasa, yakni penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks sosial. Anak-anak belajar mengambil giliran, memulai atau mengakhiri percakapan, serta menggunakan intonasi yang sesuai. Di sini saya akan menunjukkan salah satu video interaksi teman sebaya dalam perkembangan bahasa pada anak. Gayung. Di situ pohon rambutan situ ada kan? Yang dulu tadi malam cinder bolong. Iya. Ini kita hantu nih. Yang tadi malam. Coba cerita ibu, kau bohong sama nenekmu. Diam aja kau. Ada A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X X Y Z A. Ayam. Anjing bodoh. Egon. Kenapa kok? Cepetlah ayam. Kan cepet dong. Dalam video tersebut, sekelompok anak dengan umur yang relatif sama atau dapat dikatakan teman sebaya sedang berkumpul di salah satu rumah. Anak-anak tersebut tampak berinteraksi dengan menggunakan bahasa dan ekspresi untuk menyampaikan hasil pikirannya. Dalam video tersebut, ditunjukkan bahwa anak-anak tersebut sedang bercerita mengenai suatu permasalahan dan tentunya mendapatkan respon atau timbal balik. Hal ini sesuai dengan teori Piaget dan Vygotsky, yakni anak tidak pasif menyerap saja, melainkan aktif membentuk dan menyesuaikan bahasa, dan bahasa yang efektif terjadi saat anak berinteraksi dengan orang lain yang sedikit lebih paham atau yang saling mendukung. Hal ini berarti anak-anak dalam video tersebut tidak hanya menyerap bahasa saja, melainkan mereka juga berpikir dalam merespon ucapan. Tentunya dapat dikatakan bahasa mereka akan berkembang karena mendapat dorongan dari lingkungan teman sebayanya.
Dalam video juga menunjukkan jika anak-anak tersebut sedang bermain permainan ABC 5 dasar. Hal ini juga membuat kemampuan bahasa anak akan berkembang, yakni peningkatan kosakata, pengenalan huruf dan bunyi. Karena anak-anak dituntut untuk berpikir, dan disinilah juga ditunjukkan bahwa terdapat anak-anak yang tidak dapat menjawab dan akhirnya dibantu oleh teman yang lain untuk menjawab. Kosakata yang mereka gunakan tentunya tidak baku karena mereka sedang berada di lingkungan bermain. Namun, bahasa yang digunakan termasuk baik karena sesuai dengan konteks lingkungan dan sesuai dengan lawan tuturnya. Tata bahasa yang digunakan anak-anak tersebut dapat dikatakan masih kurang karena mereka masih menggunakan kata yang kurang sopan. Pada video tersebut juga terdapat adanya penyisipan bahasa gaul yang diucapkan oleh anak satu dengan yang lainnya. Saat mengamati video tersebut, terdapat anak-anak berbicara dengan intonasi yang bervariasi, kadang cepat dan bersemangat saat berbicara, kadang melambat saat berpikir atau meminta bantuan, menunjukkan adanya penggunaan pragmatik bahasa yang adaptif terhadap situasi komunikasi dan lawan bicara mereka. Selain itu, mereka juga terlihat menggunakan jeda, penekanan pada kata-kata tertentu untuk memperjelas maksud, serta menggunakan ekspresi wajah dan gerakan tangan yang mendukung pesan verbal mereka. Semakin memperkaya interaksi komunikasi yang terjadi di antara teman sebaya, anak-anak juga bergantian saat ingin berucap, menunjukkan perkembangan bahasa pada lingkungan teman sebaya itu sangat penting. Dengan begitu, lingkungan teman sebaya memiliki peranan yang penting dalam perkembangan bahasa pada anak. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.